I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Robert Masa Gempaneskia, NIM 2330 1020 30011. Dan perkenalkan, saya Ceciliani dengan NIM 2330 2020 30005. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai judul Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia. Pada umumnya kita harus mengetahui bahwa Revolusi Indonesia merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan membahas peran sosial dan politik pada periode revolusi serta pengaruhnya dalam membentuk Indonesia modern. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan dinamika sosial pada masa revolusi. Yang pertama, diskriminasi etnis. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia telah mengalami diskriminasi etnis yang tinggi di tangan penjajahan Belanda. Dan yang kedua yaitu perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan mengubah struktur sosial dan membuat orang-orang lebih sadar akan hak mereka sebagai warga negara. Dan yang ketiga yaitu revolusi Indonesia menghasilkan solidaritas yang tinggi di antara berbagai kelompok sosial dan menumpuk rasa persatuan dan kebangsaan, yaitu solidaritas. Saya akan menjelaskan mengenai peran tokoh politik dalam pembentukan Indonesia modern. Dan tokoh yang pertama itu adalah Soekarno, pemimpin proklamator dan presiden pertama Indonesia yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara modern. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta, mantan Perdana Menteri dan Wakil Presiden Indonesia yang membantu mendefinisikan filosofi politik dan sosial negara. Yang ketiga yaitu Sultan Syahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi dan politik sosial, lintas demokrasi dan negara. Nah, yang keempat yaitu Tan Malaka, seorang aktivis nasionalis yang memainkan peran penting dalam pembentukan filosofi politik dan sosial negara serta persiapan revolusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemerintahan pada masa revolusi, tantangan dan prestasi. Dan prestasi, pemerintahan pada masa revolusi berhasil memperjuangkan pengakuan internasional, mobilisasi sumber daya manusia, dan mempersiapkan infrastruktur untuk negara yang baru lahir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan rakyat dalam memerdekakan Indonesia. 1. Perang gerilya. Perang gerilya telah dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan dan terus berlanjut selama beberapa tahun setelah kemerdekaan. Kedua, kerjasama antar faksi. Kerjasama antar faksi ini dan kaum buruh dan petani semakin memperkuat gerakan kemerdekaan. Nah, di sini masyarakat Indonesia sudah mulai membuat strategi dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, ketiga, perjuangan perempuan. Nah, di sini juga perempuan terlibat dalam memerdekakan Indonesia. Perempuan Indonesia ikut dalam perjuangan kemerdekaan dan memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan. Perkembangan budaya pada masa revolusi, yaitu seni tradisional. Pada masa revolusi, seni dan budaya Indonesia berkembang dengan cepat dan banyaknya seni tradisional yang dikembangkan. Dan yang kedua yaitu seni musik. Seni musik rakyat juga berkembang pada masa revolusi dan genre baru bernama musik Indonesia yang baru lahir.